Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Budaya Jakarta pada diskusi estetika paradok pada Jakarta yang hal ini yang akan menjadi materi diskusi ini bersama dengan saya Bapak Fadil Sugar yang kita kenal sebelumnya jauh-jauh sebelumnya sebagai kurator dan sekarang sebagai kreator dan dunia koleksi tebak-tebakan. Kalau yang tertarik ada standar yang di depan sudah sangat hati-hati dan di sebelah kiri saya udah Citra Semara Dewi, seorang dosen teknik dan desain IKT dan juga seorang peneliti dan sejarawan seni rupa Indonesia dan sekarang lebih banyak berkecimpung di dalam dunia seni rupa sebagai kurator di Galeri Nasional Indonesia dan di beberapa pameran-pameran kawan-kawan. Malam ini kita akan berusaha membincangkan estetika paradok seni rupa Jakarta. Ya, kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradok itu semacam pertentangan, ya, semacam pertentangan yang di dalam prosesnya tetap membawa nilai. Berarti tujuannya mencari kebenaran atau memuliakan kebenaran, tidak ada yang salah. Jam ini sebenarnya banyak di dalam kaidah-kaidah sastra, di dalam seni rupa. Muncul kajian dan buku yang ditulis oleh Bapak filsafat Indonesia, Bapak Jakob Sumarjo, estetika paradok. Cuma bagaimana mengelaborasi estetika paradok dalam konteks seni rupa dan kekaryaan seniman Jakarta. Ya. Apa yang paradok, apa yang bertentangan, dan apa yang menjadi tujuan di dalam proses-proses kekaryaan dan estetika seni rupa itu sendiri. Karena terlalu banyak genre di dalam seni rupa yang kita kenal, dan seperti yang di dalam pameran ini, apakah ini semacam pertentangan atau semacam ego personal dari seniman yang berkarya? Dari sisi ruang, dari sisi gaya, semuanya tidak ada yang sama, tapi kebenaran ketika ada di dalam. Jadi tidak ada dosa dalam tanda petik, tidak ada yang salah dan tidak dosa. Oh, ini tetap dibaca sebagai karya. Untuk lebih tajamnya, kita pengen tahu pandangan-pandangan Pak Kasih Tungkar di dalam hal ini, bagaimana membaca estetika paradok seni rupa Jakarta saat ini. Ya, di tengah real perjalanan seni rupa, ada yang hadir di tengah pasar, ada yang merasa mungkin tidak penting pasar, mungkin ada yang merasa gue pengen berkarya aja, ya kan, dan gue yakin dari
Tapi bagaimanapun kreativitas tetap sama punya value, punya nilai dari apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan seni itu sendiri. Untuk itu kita minta pandangan-pandangan yang mungkin lebih tajam untuk diteliti, dipelajari, dikritisi bagaimana estetika peradab yang bergerak di dalam kehidupan Jakarta hari ini. Ya, terima kasih Bang Aidil. Terima kasih bagi kita yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bicara di dalam forum estetika paradoks di pameran ini. Kalau kita lihat tulisan kuratorial atau wall text di belakang saya, itu sebelah kiri adalah tulisan Mas Vito sebagai kurator satunya, yang kanan adalah tulisan Mbak Ana sebagai kurator dua. Sebetulnya tulisan itu saling melengkapi gitu ya. Kalau Mas Vito berbicara tentang paradoks dalam konsep besar, maka Mbak Ana berbicara paradoks dalam sisi follow-up-nya. Kalau Mas Vito bicara secara makro, maka Mbak Ana lebih sifat mikronya gitu. Jadi dua tulisan ini sebetulnya saling melengkapi sehingga mendapat sebuah pengertian atau pemikiran yang komprehensif tentang apa itu estetika paradoks. Saya melihat bahwa sebenarnya di percaturan seni rupa Jakarta ada semacam keresahan atau keinginan untuk lebih maju dari apa yang ada sekarang. Artinya begini, dapatkah Jakarta itu mempunyai seni rupa yang khas atau seni rupa yang bisa kita bilang bahwa inilah karya-karya orang Jakarta. Kemudian juga ada pemikiran bahwa Jakarta ini tempat transaksi seni rupa terbesar di Indonesia. Artinya kalau kita bilang jual beli karya seni itu adanya di Jakarta. Jakarta mempunyai 3 balai lelang yang besar. Jakarta juga mempunyai 2 kantor balai lelang internasional, Sotheby's dan Christie. Jakarta mempunyai 10 galeri besar, dan Jakarta mempunyai sekitar 20 galeri kecil-kecil. Dan hampir bisa kita katakan bahwa galeri-galeri utama itu ada di Jakarta. Cuma problemnya adalah bahwa senimannya dari Jakarta, kebanyakan dari luar kota ya, yaitu Jogja, Bandung dan Bali. Justru mereka lah yang mengisi percaturan atau transaksi seni rupa yang ada di Jakarta ini. Sementara seniman Jakarta ini tidak terlalu banyak memberi peran, atau tidak banyak mengisi fasilitas yang melimpah ruah di Jakarta ini. Kalau kita bandingkan dengan kota lain, Bandung misalnya, tidak ada namanya Bandung Art Fair. Kalau Jakarta punya 2 art fair, yaitu Art Jakarta dan Art Common. Dan sekarang ada lagi Jakarta Design Center yang sudah 14 kalinya, dan itu juga demikian besar selebrasi. Dan beberapa badan seperti Art Space misalnya, itu juga mulai mendirikan namanya Provok, dan ini menjadi beliau untuk membuat art fair baru sebenarnya. Kalau kita bandingkan di Surabaya, Aksuk ya,
sebetulnya kelompok itu juga menjadi embrio untuk menjadi sesuatu yang besar pula. Jadi kalau menurut saya ada problem di sini tentang kesenimanan kita. Problemnya di mana? Problemnya adalah bagaimana mencari sebuah estetika yang pas sehingga orang bisa memberikan sebuah pemikiran yang akan nantinya menjadi sebuah ciri khas sebuah seni rupa Jakarta. Nah, yang ditawarkan oleh dua kurator ini adalah sebuah estetika yang namanya estetika paradoks. Kalau kita lihat estetika paradoks itu apa ya? Nah, di sini paradoks itu diartikan sebagai paradokumen. Paradokumen itu artinya sesuatu yang parah, sesuatu yang melampaui dokumen itu sendiri. Nah, apa yang sesuatu yang melampaui dokumen? Ada dokumen, tetapi ada hal-hal di luar dokumen yang justru menjadi penentu sehingga tafsir dari dokumen itu menjadi lebih luas. Catatan kaki dokumen, catatan tambahan dokumen, dan itu namanya paradokumen. Nah, kalau kita melihat Jakarta sebuah dokumen, artinya sesuatu yang bisa kita lihat dari mulai sejarah berdirinya Jakarta sampai hari ini. Jadi paradokumen itu adalah sesuatu yang ada nilai historical dan ada nilai masa kini serta future-nya. Kalau itu bisa digambarkan di dalam sebuah pameran, misalnya pameran ini sebagai paradoks pertama, maka cikal bakal untuk Jakarta menjadi sebuah tanda petik mazhab mungkin bisa kita bangun bersama-sama. Nah, bagaimana paradoks itu bisa diterapkan di dalam pameran? Karena paradokumen, maka Jakarta itu oleh kurator dianggap sebagai sebuah teks. Yang namanya teks itu bukan teks tertulis, tetapi sesuatu gejala, sesuatu yang bisa dilihat, sebuah pergerakan masyarakatnya, penduduknya, itu kemudian menjadi teks untuk berkarya. Problemnya adalah dapatkah kita menghasilkan teks itu? Nah, cara menghasilkan teks itu macam-macam. Teks ditafsirkan sebagai karya-karya dari sini, ada juga karya-karya tidak mengaji sebagai teks, atau jangan-jangan dia sebagai teks, cuma masalahnya harus dipelajari lagi apa yang dimaksud. Jadi perlu apa semacam penggalian lebih lanjut. Nah, kira-kira demikianlah yang ketika paradoks diperkenalkan. Bukan sebuah konsep yang sudah matang, yang sudah jadi, tetapi minimal kayak seperti test to the water. Mencoba-coba, oke, kita punya konsep seperti ini, bagaimana respon dari seniman? Nah, respon dari seniman ini adalah yang kita sebut pameran paradoks yang ada di sini. Nah, soal apakah para seniman ini mengisinya dengan benar atau tidak benar, tadi kan kita Bang Aidil tidak ada yang salah, kan? Semuanya benar gitu. Itu tergantung dari hasil diskusi antara seniman. Nah, sebagai contoh begini, sebuah pemikiran akan kelompok jendela. Kelompok jendela itu di Jogja itu isinya 6 orang. Ada Alfi, Andi Wirman, Rudy Masupani, M. Irfan, Yunisar, sama Yusra Makun, sudah sampai apa ya? Mereka katanya diskusi gitu, bagaimana kita membuat sebuah karya waktu itu ya, pemikirannya non politis, menerjemahkan alam, membuat visual baru ya. Tetapi akibat dari hasil diskusi itu mereka berkarya dan kemudian karya-karya mereka ditiru mula-mula oleh apa yang disebut sebagai seniman-seniman yang berasal dari Sumatera Barat yang sekolah di Jogja. Makanya kelompok jendela jadi berluas menjadi kelompok Sakato gitu kan. Dan itu kemudian oleh Alfi dikasih ruangan, ada Indigo Art Gallery, ada Jogja
jalan galeri dan lain-lain. Sehingga itu menjadi sebuah pasar, sebuah pemikiran tersendiri, dan itu juga bisa ditiru juga oleh orang-orang yang atau yang kemudian berada di Sumatera Barat, sehingga menjadi sebuah cetak biru karya seperti itu. Seandainya kita mempunyai peluang waktu untuk diskusi visual apa yang kita butuhkan dan lain, sehingga menjadi sebuah ciri. Nah, mungkin jalan ke arah membuat suatu bahasa Jakarta mungkin sudah terjadi. Kira-kira demikian apa menurut saya. Terima kasih. Oke. Menarik sebenarnya disampaikan oleh pelaku bagaimana proses kekayaan supaya bekerja sudah bisa menyatakan dirinya produktif. Apa yang telah jelas, itu juga apa yang bergerak hari ini di Jakarta. Nah, misalnya ada Jakarta, Galeri Fair, dengan momen makanya sejauh mana seniman Jakarta ada di sana. Ini kan yang terjadi ya paradok, tapi nggak salah juga, nggak ada yang salah. Ini kan positioning ya, sehingga yang menarik lagi paradok ini menarik kita ini menarik untuk akan lebih menariknya nanti kita bicarakan, kita diskusikan lagi jauh. Untuk itu saya akan menyerahkan ini kepada Citra, mungkin ada persepsi dan pandangan lain bagaimana membaca situasi di Jakarta hari ini, dan kalau kita ingin ingat sejarah Jakarta itu dikontrol dengan adanya opini yang pasar yang utama. Kita sekarang kan usia 50, tapi kan sejarah serupa itu bisa dipastikan banyak pertarungannya, perdebatannya di sini. Tapi pada posisi kali ini, 50 tahun perjalanan ini banyak teman-teman yang lalu karena saat itu perdebatan serupa itu saya baca dari beberapa itu dan keras. Tapi di gelanggang perdebatan di dalam proses pekaryaan masing ya, sehingga banyaklah muncul nama-nama yang kita kenal hari ini juga yang bagian dari sejarah perjalanan itu mikro sendiri, dan untuk menanyakan bagaimana situasi ya, karena ini kan kalau kita tarik ini pameran yang diinisiasi oleh Jogja dan IKJ bersama dengan IKJ dan Pemda yang didukung oleh Pemda DKI. Berarti sedikit banyak kita sudah mulai ada perhatian Pemda DKI dan pemerintah. Tinggal bagaimana kita berpositioning yang seperti apa yang dibilang Mas Sakti tadi, ada seri-seri wacana dari diskusi bagaimana kita untuk tetap dan akan menjadi karya-karya mutakhir. Silakan ya. Terima kasih Bang Aidil, selamat malam teman-teman, senang sekali bisa kumpul ya. Rawan untuk Dewan Ketua Dewan Jakarta, sudah Mas Yusuf, dan juga terima kasih Bu Mercy, ahli waris sepupu dari Lukis Osman Effendi. Mbak Mercy coba tolong berdiri biar teman-teman tahu. Jadi ini Pak Osman Effendi sering berkumpul dengan lain seperti Lukis ini, masa dan juga bagaimana daya ini di awal kemerdekaan merupakan lembaga kebudayaan yang saat itu sangat mewah, sangat representatif ya, dan satu-satunya tempat yang dianggap paling bergengsi lah ketika belum berdiri, karena waktu itu ketika belum berdiri itu pangeran juga hanya dapat diselenggarakan misalnya di jutaan atau tempat yang memang belum sebagai seperti visi maupun bahasa kebudayaan.
contoh dari konsep paradoks ya, dalam konsep bagaimana Jakarta sebagai ex capital city itu masih memiliki banyak PR yang tidak, tapi yang belum beres pun gitu masalah sarana prasarana dalam konsep paradoksal dengan pendekatan itu merupakan bagian dari ekosistem kesenian, terutama dalam kesenian apa yang disebut pilar-pilar ekosistem di Sumatera itu adalah sarana prasarana. Saya pikir itu juga persoalan yang sangat penting ya, termasuk sekarang dengan isu MCB, isu cagar budaya atau Indonesia Heritage Exhibition, itu juga akan hal yang apa namanya sebuah kebijakan itu pasti ada plus dan minus. Dan MCB ini juga masih dalam masa transisi, banyak sekali hal-hal yang perlu menjadi bagian kita semua bersama ya. Contohnya semalam itu yang reopen Museum Nasional ya, pameran koleksi setelah pasca kebakaran ya, banyak sekali koleksi-koleksi dan juga beberapa karya-karya yang dikembalikan dari Belanda ya, repatriasi itu dipamerkan ya. Itu salah satu konsep kebijakan MCB. Tapi yang perlu kita kritisi di sisi lain ada lembaga budaya seperti Museum Nasional itu yang sekarang juga menjadi MCB, Museum Cagar Budaya. Banyak kebijakannya untuk programnya yang teramputasi artinya yang dulunya itu banyak sekali pameran-pameran yang menjadi andalan, seperti pameran Nusantara, pameran UNESCO, pameran Maestro itu hampir 2-3 tahun ini tidak ada atas nama perubahan kelembagaan. Nah itu menurut saya juga sangat paradoksal. Artinya paradoksal di sisi lain konsep Museum Cagar Budaya sangat visioner, tapi di sisi lain mengorbankan program-program yang sudah bekerja dengan baik. Itu pun tetap menjadi kritik dari teman-teman yang selalu mempertanyakan program-program dari lembaga budaya dan nanti dari nasional. Saya walaupun orang dalam, saya berani kritik. Orang dalam setengah dalam, setengah luar. Jadi artinya itu juga situasi yang sebenarnya paradoksal ya. Kita maju tapi bertahan ya. Alasannya hanya masalah konsep kebijakan negara misalnya, karena anggarannya berubah gitu ya, tidak dari awal tapi sifatnya pitching tapi ya juga dia dari sana. Itu juga saya itu hal yang perlu dikritisi dalam konteks paradoks mau maju, tapi juga ada hal yang masih belum optimal gitu. Dua kasus itu sebenarnya menurut saya sangat menarik ya, kita melihat bagaimana Jakarta memang menurut saya absurd ya, tapi juga paradoksal, banyak hal-hal yang sangat berlawanan ya. Tapi Mas Fakih juga bicara tentang paradoks ya. Mas Fakih ini background filsafat sama mulai itu dari sisi filsafat ya, paradoks ya. Kalau bicara paradoks biasanya buku yang Tom Smadul sangat menarik ya, ketika paradoks ya. Saya sudah lama baca buku ini ya. Makanya kemarin diskusi dengan Mas Ridi, Mas Robert, tema kita udah cerita paradoks saja, dulu temanya paradoks, dan kemudian Pak Yakob pernah menulis buku ini. Nah buku ini sebenarnya walaupun banyak mengangkat tradisi-tradisi bahasa Inggris saya, tapi yang saya ingin angkat filosofisnya dalam banget gitu. Sejarah bangsa ini dari nenek moyang itu orang menurut yang Sumatera itu memang sudah bersifat paradoksal. Contohnya dari apa namanya ibu-ibu maupun sastra-sastra kuno ya, yang dulu banyak dibacakan digunakan dan sekarang masih ada. Saya bacakan ya, ini yang menurut Sumatera konsep dari alam pikiran paradoks ya, bahwa nenek moyang kita sejak dulu itu sudah mengkondisikan bangsa ini berada pada situasi paradoksal. Jadi mungkin tidak salah pun sejarahnya sudah ditempatkan ya. Contohnya nih ya, sebenarnya kembang, saya dulu nggak bisa kembang ya. Saya bahasa Indonesia itu, nah itu duit tunggal tidak menyatu. Sebenarnya ada istilah itu ya. Tunggal bukan tunggal, dua bukan dua. Nampak tunggal terlihat dua. Bingung kan? Tunggal kamu dua nih.
pisahnya tidak menjadi dua, tunggalnya tidak menyatu. Ini sebenarnya tentang yang diambil dari sastra kita ya. Kemudian adanya ada, adanya tidak ada. Ada itu tidak ada itu ada. Itu diberikan oleh Pak Wisnu Sumarjo ini diangkat dan dijadikan satu diskusi ya. Diskusi artinya bahwa ketika kita bicara soal itu memang unsur paradoksa itu sangat kental ya. Paradoksa itu bisa diartikan bumi dan langit. Langit itu laki-laki, bumi itu perempuan. Itu paradoks. Malam dan siang. Malam itu malam laki-laki atau perempuan dan siang. Pokoknya itu semua jadi dualisme. Jadi itu ya benar paradoksa itu sebenarnya dalam konteks sederhana ya. Pada situasi di sini Pak kita yang Mas Haki bilang tadi, memang benar kita ini Jakarta ini berada dalam situasi yang sangat paradoksal ya. Itu sebenarnya yang menjadi diskusi kita malam ini ya, bagaimana kita melihat, menyikapi, mengkritisi sekaligus mungkin mempunyai solusi-solusi dalam menghadapi situasi paradoksal khususnya di kota Jakarta ya. Tadi Aida bilang jangan abjad itu jatah dari sekian jalur, sekian segmen bisa dihitung segmen Jakarta berapa gitu. Ya Allah sekarang akses masih karena banyak teman-teman muda ya yang ikut ya, seperti kemarin dari Indonesia juga dengan kita ikut dan alhamdulillah juga diapresiasi pasar ya. Itu kalau mungkin sebagian besar masih dari luar Jakarta yang paling sakit yang mungkin bisa ceritain. Tapi saya optimis bahwa rekan-rekan teman-teman dan rekan-rekan Jakarta ini punya karakter masing-masing dan punya peran, juga punya posisi masing-masing. Kayaknya tadi yang saya bilang mau dibawa kemana, mau dikondisikan seperti apa, yang punya peran seperti itu siapa? Yang kita sendiri sebenarnya. Terus memang tradisi stigma gempa Jakarta dan Jogja dan Bandung mungkin berbeda ya. Kulturnya mungkin berbeda ya. Tapi sebenarnya kalau karyanya saya yakin masih bisa bersaing ya. Dalam konteks melihat realitas yang ada ya. Kemudian dari fasilitas sama dan kebijakan ada programnya. Dalam konteks pameran ini ya, pameran ini sebenarnya pameran paradok kalau kita dari dua konsep, satu paradok dan satu paradokumen ya. Ini memang pameran kerjasama antara Yayasan Seni Budaya Jakarta yang menaungi IKJ, yang menaungi Yayasan yang menaungi Institut Seni Jakarta, bekerjasama dengan Rupa Jakarta Kerja. Jadi sebenarnya memang arah konsepnya selain pameran juga program pengabdian masyarakat, bagaimana perguruan tinggi dalam hal ini IKJ juga merangkul teman-teman dari komunitas gitu. Semua memang ditanggung oleh Pemda dan hal ini dinas kebudayaan ya, dinas kebudayaan, dan diharapkan kedepannya pameran ini akan menjadi berkesinambungan ya. Jadi tahun depan kita bisa mencari dari sana lain ya, seperti apa jadi nantinya ini bisa menjadi salah satu ikon dari pameran ataupun festival yang ada di Jakarta ini. Dan kenapa kita memilih Balai Budaya? Karena memang sebagian guru-guru kami dulu dari IKJ, dosen kita juga banyak berkumpul di Balai Budaya seperti IKJ itu berdiri ya, seperti yang disebutkan Pak Osman Effendi, Pak Rasa dulu mengajar lukis ya. Sebenarnya Mas Dik punya generasi dulu gitu ya, dulu bagi saksi sejarah. Jadi saya pikir punya nilai yang sangat penting, walaupun sekali lagi sangat paradoksal. Dari tahun 64 ketika pertama kali Balai Budaya ini ya sebagai hasil kongres kebudayaan di Pangan itu secara signifikan belum ada perubahan atau renovasi yang sangat berarti ya. Di waktu ini praktis ya ini, tapi secara struktur segala macam saya hampir 90% itu masih sama sejak 64 tahun yang lalu. Itu paradoksal. Saya pikir itu tentang ini boleh lanjut. Oke, terima kasih yang telah melihat bacakan secara Balai Budaya ini dibaca sebagai konsep dari paradoksal. Benar.
memilih cara dan berdaerah sebagai ruang ekspresi pada zaman itu, dan sehingga nanti munculnya galeri-galeri yang mungkin yang menciptakan ruang yang pada dasar juga menciptakan, dan sampai sebetulnya kalau kita pasti ada tulisan dengan adanya pasar seni tua yang kita hari ini di Jakarta. Ya, banyak galeri yang besar yang mendapatkan kita yang disebut besar, ada galeri ada galeri kecil yang mencoba juga untuk menciptakan platform baru di Jakarta. Akrovok itu mungkin kawan-kawan bisa melihat itu sebuah platform baru di mana eksistensi tempat itu teman-teman yang menetap di Jakarta. Apakah ini spirit untuk menciptakan semangat daripada Jakarta itu supaya beda dengan yang lain, tapi tetap menempatkan posisi seni rupa itu sendiri. Saya pikir ini bisa kita bincangkan, mungkin ada masukan atau penajaman dari kawan-kawan yang ada di tempat ini. Ya, untuk sesi pertama ada 3 penangga atau bertanya yang boleh, ada yang menanggapi boleh, atau yang mempertajam lagi dari estetika paradok seni rupa Jakarta ini. Ini ada Mas Irawan yang sekarang berposisi menjadi ketua koalisi seni Indonesia, ya kan? Nah, ini di dia banyak beban peradaban dan budaya Indonesia ini. Ada hukum dia ada, ya, ada Pak Yusuf, ada Pak Budi, ya kan? Pak Hendro, ada Budi Kodok. Kita pengen juga mendengar pikiran Budi ini di mana? Yap. Kita Mas Irawan Pak Yusuf ya. Ya. Nanti kalau nggak ada yang nanya saya tunjuk aja ya, biar diskusi kita hangat. Jadi kita harus saja mengeluarkan pendapat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mendengarkan tadi juga saya mulai catatan karena di tempat ini juga tahun 90 perkara ini dibicarakan. Terutama seperti tadi mencari kriminal kesehatan, ya, masuk munculnya hibah itu adalah yang kita ingin mencari. Nah, saya ingin melihat paradok ini dari sisi mitos. Tadi disebut bahwa Jogja punya kekhasan dengan adanya seni rupa kerakyatan, seni rupa perjuangan itu yang sebenarnya dari asli yang sekarang berisi. Jadi kekuatan Jogja karena memang di sana ada lembaga pendidikan tinggi yang memang dipengaruhi oleh tokoh yang jelas. Tapi pertanyaannya apakah sekarang itu masih benar atau sudah mitos? Kita maju, Bandung juga setelah bernegara sendiri. Nah, dulu sampai sekarang apakah benar? Jangan-jangan itu juga mitos. Karena Indonesia itu harus bernegara. Itu. Nah, kembali ke Jakarta. Kenapa persoalan ini dari dulu itu nggak selesai-selesai? Lagunya sama penyanyinya nah, dalam konteks itu tidak apa-apa karena itu zaman akan terus mutasi berbeda-beda. Tahun 80-an akhir ketika di sini kita masih bisa ngobrol dengan Muka Lubis, bisa ngobrol dengan Pak Nasar dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kan tinggal cerita. Nah, tetapi sebenarnya yang saya lihat dari perjalanan itu dan saya tidak tahu ada semacam tarik-tarik antara Jakartaan dan Indonesia. Itu bisa saja tentu di sini dan kemudian kita bersama di sini. Orang-orang yang hidup di
Saya kira yang dipikirkan meskipun labelnya itu Dewan Kesenian Jakarta, itu di kepalanya Indonesia. Itu berbeda dengan Dewan Kesenian Jogja, Dewan Kesenian Atapia. Itu memang lokal. Tapi kalau di sini itu yang dipikirkan J-nya itu sesungguhnya berubah dari Indonesia tadi. Nah, karena apa? Di seberang sana ada Betawi. Jadi Betawi itu juga menjadi satu satu kekuatan sendiri yang ingin juga bantu. Selalu mengatakan bahwa kalau orang Jakarta ya Betawi. Nah, sebagai melting pot yang di sini itulah tarik-menarik antara Kejakartaan dan Indonesia, bahkan belakangan internasionalisasi membuat Jakarta tidak bisa didefinisikan secara fix. Jadi makanya Indonesia sudah membayangkan Indonesia itu koma. Nah, karena Jakarta dalam konteks yang tidak Sari tadi, Jakarta yang terus-menerus belum jadi dan mungkin tidak akan terjadi. Maksudnya sudah pernah final, ini akan terus. Nah, orang-orang yang disebut dari kemudian pameran-pameran APR dan sebagainya, tentu pikirannya tidak Jakarta. Jakarta hanya sebagai domisili itu, tapi pikirannya Indonesia bahkan dunia. Nah, memang di sini memang perlu rumusan bersama-sama yang kemudian disebut seni pariwisata, pariwisata apa dan siapa. Baik, sementara itu terima kasih. Malam, saya kira hadir karena sakit. Jadi saya mengambil balas Susilo saja. Ini soal mitos tersebut dan mitos saya ada sejarah. Jadi waktu memang saya dari Bandung, tapi saya dari cerita sama Pak Nasar itu mata kuliah seminar saya khusus datang ke Bandung ini untuk mewawancarai beliau karena beliau kan kalau tidur di sini saya harus berubah. Saya juga kalau siang saya tidur baru bisa ketemu sama beliau. Mungkin sakit sangat hafal mengenai sejarah seni abstrak visual contoh Indonesia. Kalau itu musik Jakarta itu kuat sekali. Tapi memang kayak apa ya? Bisa begini, kalau kita bicara abstrak, maksudnya kalau di Jogja pernah misalnya Pak Fajar Sidik, abstraknya cuma pengambil teknik. Nah, kemudian kalau kita bicara abstrak Bandung, formalisme dari Amerika, pasar dari istilah dan seterusnya dari sana. Tapi Jakarta, nah ini mungkin yang kita harus teliti adalah kosmopolitan yang tadi. Ambisi. Nah, barangkali apakah itu juga pengaruh kosmopolitan ini ada dari tadi? Kenapa selama masa sudah tiba-tiba satu kita tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh gerakan abstrak di Eropa tadi. Itu sangat kuat. Masa OE dan Zeni misalnya. Saya ketika saya seminar saya tahun-tahun tentu saja saya banyak kayak PKJ karena ada Mas Surya Mahmud dan seterusnya. Nah, PKJ menurut saya itu juga sangat mewakili PKJ waktu itu mewakili estetika Jakarta. Cair, terbuka, kadang-kadang bercanda kalau Bandung masih musik, kalau Jogja menuju rayakan dan seterusnya. Di Bandung di Jakarta sangat cair. Antara di situ tiba-tiba juga bisa sendiri kan banyak sekali brandnya misalnya kami Jakarta dan 30 versi dan seterusnya. Yang saya baru ketemu seorang mahasiswa dari PKJ waktu itu datang ke Pak Nasar. Saya pikir akan diskusi mengenai karyanya normal. Ternyata juga kami di beberapa hati dan seterusnya. Bisa begitu gitu ya. Di Jakarta di Bandung bisa ketemu pasti studio sudah lebih bisa. Bisa kita bisa. Mungkin kita bisa mengenai begini. Sebagai kosmopolit, yang menarik adalah sebenarnya sebetulnya di tahun 80-an kita mengenal Antoni
di Senat. Yang kemudian juga ada pertunjukan Guru Soekarno Putra yang itu sangat berpengaruh di Indonesia. Lalu tadi kolaborasi yang santai dan kemudian terbuka dan juga saya kira itu melakukan ini berbeda dengan saya kira Arifin dan untuk bicara itu bagian dari bengkel data. Tapi mohon adalah seperti Jakarta tadi. Saya menolak sebenarnya kalau Jakarta seperti malu-malu tidak diakui ini bagian merupakan dari apa itu kan sangat berbeda dari ketika pada zaman ketika kita muda melihat apa ya Jogja dan Bandung, Jakarta kan panasan, bohemian dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dari sekarang karya di Jajan itu, ada sesuatu yang berbeda sebetulnya. Keterbukaan, meskipun itu kuat sekali. Tapi saya merasa juga agak sedih juga kalau ada cabut misalnya masih membela kita tidak. Tapi itu sudah membela kita terlalu banyak. Jakarta adalah multi etnik sebetulnya. Dan Betawi adalah sebuah energi yang sebetulnya sangat terbuka bagi kita semuanya. Ini sebetulnya potensi Jakarta di situ itu dari aspek konten. Karena itu saya pikir sebetulnya agak nakal. Dia mengatakan dia mengambil contoh kelompok jendela. Apa sih sebetulnya pemetaan konten kan sebetulnya? Nah ini dari aspek inilah kita kalau kemudian itu aspek konten. Kemudian ini agak sedikit tadi kita bicara soal aspek apa demokratis. Di Jakarta ini banyak kawan-kawan Jogja itu memilih bagaimana waktu itu ya DKJ dengan Dinas dan sangat keras. Yang justru penting sebetulnya di politik yang harus kita kuasai. Terus atau sekarang dipertajam apa PPKD, kayaknya pasti sangat paham. PPKD adalah pokok-pokok pikiran dan daerah. Dan di situ yang sebetulnya yang merencanakan adalah kita semuanya sebetulnya. Dinas sebagai fasilitator. Nah, ini yang sebetulnya harusnya kita rebut dan kita optimalkan. Semua perencanaan itu adalah data kita. Itu nanti naik ke RPJDP. Kalau RPJDP studinya nggak masuk, disampaikan itu nggak masuk antara 5 tahun. Nah ini yang kemudian yang kalau aspek pasar, saya nggak percaya kalau ekonomi sebuah kasus itu ditentukan oleh para kritikus tidak semua bisa membangun narasinya sendiri lewat sesuai sebetulnya. Di Jakarta ini sudah sampaikan waktu itu di galeri dunia galeri. Jakarta itu sekarang kebenarannya membutuhkan 3 juta rumah yang baru. Artinya kalau satu rumah membutuhkan 3 ekor mebel, maka Jakarta membutuhkan 8-10 juta mebel termasuk anak bol. Dan itu nggak perlu kompromi sama kritikus, nggak perlu kompromi sama operator. Kita bisa membangun narasi sendiri sebetulnya dari aspek ini. Ruangnya ada di situ sebetulnya. Baik dari masyarakat maupun kelompok bisnis yang kemarin mengatakan kepada kepala dinas kebudayaan apa yang diberikan oleh masyarakat Jakarta bentuk di kurang untuk 100 pakar terbaik 10 jutaan cuma 1 juta. Tapi dengan demikian akan terjadi peningkatan aspek peraturan. Kira-kira jadi peluang demokrasi yang besar. Sejarah juga mengatakan bahwa Jakarta tidak bisa disebutkan dia bagian dari sejarah kehidupan. Cuma memang saya kira benar. Mari kita berkumpul dan bagaimana menjaga komunikasi. Terima kasih. Maju biar kelihatan orang. Terima kasih. Saya akan bertanya atau
berkaya. Kalau kita baca dari pengantar surat dari Al-Sukar ya, di sini ada keraguan, ada kepastian juga, ada keraguan akhirat. Misalnya dalam pengantar bagian atas itu bahwa sekarang ini mazhab sudah hampir dikatakan tidak ada. Misalnya kita mengenai aspek itu sudah hampir tidak bisa dilihat masa mana yang terlihat adalah narasi atau gaya yang menandakan lokalitas dari sebuah karya. Tapi di ujung tulisan Bang Sultan itu masih berharap semoga pameran Paralel ini bisa menemukan mazhab tersebut. Paralel ini sebenarnya bisa kita perwujudkan, semestinya ya. Dan bagi saya pribadi sebagai salah satu peserta pameran Paralel ini bisa dijadikan ukuran untuk menarik perkembangan Jakarta saat ini. Sangat kecil. Kalau melihat yang ada itu suku kegiatan para banyak, ada kelompok misalnya kelompok ada kelompok segitiga, ada kelompok berat, ada kelompok permukiman, ada kelompok Papatuna. Pertanyaannya, apakah Dewan Seni Jakarta punya kepedulian dengan kelompok tersebut? Apakah BKJ, apakah IKJ dengan lembaganya punya kepedulian dengan lembaga non formal seperti itu? Barangkali kalau kita mau melihat mazhab, pertanyaan saya, apakah mazhab itu bisa dibentuk dari lembaga? Misalnya lembaga institusi seperti perguruan tinggi, ITB atau ISI atau IKJ atau Dewan Seniman. Apakah mazhab itu memang dibentuk dari kegelisahan para seniman, para perupa untuk menjadi dirinya yang menemukan estetika atau menemukan aura yang akan dialami di dunia ini yang kita alami di luar sana. Kalau kita melihat Jakarta yang berkatakan kita hampir sudah kehilangan jejak ya, apakah Jakarta ini punya karakter atau tidak? Saya ada katakan barangkali tidak semestinya lembaga seperti Dewan Seni Jakarta, IKJ punya kepedulian untuk memantau pergerakan para perempuan di Jabodetabek. Misalnya, kalau ingin melihat pertumbuhan gerakan para pelukis coba yang ada di Jabodetabek ini, bisa melihat misalnya apakah membuat secara kegiatan finale khusus di Jabodetabek. Kan ada Dewan Seni Jakarta. Kalau Dewan Seni Jakarta hanya mengurus Dewan Seni Jakarta yang secara nasional, itu data yang dari PKJ dan Jakarta itu sendiri juga buat mengamati perkembangan tubuh para perusahaan yang di Jakarta. Jadi berbagai cara. Misalnya kalau mengadakan open call, kita tahu sekali dengan proses dari Jabodetabek masyarakat KTP ya, KTP di Jabodetabek itu mungkin dengan ukuran 5 atau 10 kali penyelenggaraan itu bisa dilihat aula-aula estetika pertumbuhan bukan kelisan para pelukisnya, para perupanya misalnya sampai 10 kali penyelenggaraan. Barangkali saudara kita ini juga pernah meneliti tentang pameran seni Nusantara yang diselenggarakan oleh Ganas ya. Saya pernah lolos sekali tahun 2012 itu seleksi yang sangat ketat, saya lolos tahun 2012. Saya tidak tahu apakah sekarang pameran seni Nusantara itu masih berjalan materi di Ganas ya. Itu Dewi pernah membuat semacam mungkin itu disertasinya ya, menulis tentang perjalanan seni Nusantara di Ganas. Itu tahu berapa sampai kapan. Saya tidak tahu yang bisa dari apakah memang itu sudah terlihat di situ atau tidak. Perbandingan, perkembangan warna seni rupa Indonesia yang terus dengan seni rupa yang sekarang misalnya ada di aspek atau di ansur. Bisa jadi seni ini juga bisa diukuran ya. Barangkali ini ya, jadi Dewan Seni Jakarta, IKJ, dan juga komunitas yang lainnya supaya juga punya satu visi kalau ini Jakarta maju dan juga perlu membuka ruang-ruang diskusi baik sepanjang anak kelompok ya supaya ada ketajaman. Kalau tidak
nggak ada benturan kita agak sulit. Karena kalau kita melihat melihat misalnya kelompok jendela, ya mereka bisa menemukan visi mereka. Mungkin kelompok juga sudah menemukan, karena mungkin sudah berpikir soal materi lagi ya. Dan juga pada soal realitas bagaimana di sini bermanfaat buat manusia. Terima kasih. Komentar saya akan sedikit menambahkan. Baik, saya pertama ingin menanggapi Mas Yusuf ya, bahwa kalau Jakarta ini kan ada tarik-tarik antara Jakarta sebagai negara dan sebagai kota, sebagai etnis atau sebagai sesuatu yang kosmopolitan. Begini, saya melihat bahwa bagaimanapun Jakarta itu mempunyai akar kaji sekolahnya. Jadi saya percaya bahwa ada karya-karya yang harus dikaji. Sebagai contoh misalnya, dikaji yang kuat apa misalnya? Di masa sebelum ini patung kan? Kita ada tiga seniman yang kami, patung Dolo atau empat. Patung Dolo, patungnya Dimariani, patungnya Awan Simatupang, sama patungnya Hakiman Raja. Itu saya rasa pembentukan karakter patung seperti itu kan nggak ada di Jogja, nggak ada di tempat lain, di Bandung nggak ada. Saya melihat patung-patung mereka tuh cair gitu ya. Cair artinya baik Hardiman atau Awan, apakah dia bisa masuk misalnya gitu. Jadi ciri-ciri itu, cuma problemnya adalah bahwa itu belum dituliskan secara lebih matang gitu kan. Lebih banyak urusan hati secara organisasi, tapi secara ciri khas, apakah ada patung-patung khas Jakarta? Itu kan belum dibuat secara struktural. Kemudian kita juga jangan Jakarta itu dimensinya banyak sekali. Misalnya karya mural, saya rasa mural kuat saja. Kalau kita memilih dimensi yang lebih, itu kan juga ada ruang itu di sebelah mana ini. Jadi kita Jawa itu bisa dari ruang sebagai bisa juga kita lihat bahwa di luar apakah ini tidak dimonetasi, dinyatakan politisasi? Oh, zaman sekarang ini bisa dibilang udah nggak bisa dibedakan karya itu satu sama lain. Ya memang benar bahwa karya-karya sekarang kalau kita katakan
ruang yang lain dari lembaga pendidikan sebelumnya di Jakarta ya. Meskipun saya yakin juga kami sebenarnya masih sama. Kemudian menarik dari dalam
juga program
Ya, terima kasih. Punya ruang lupa banyaklah yang bangun teman-teman dari Bali juga sering berwisata. Namun yang karya ada mau apa dengan Jakarta menyumbang pikiran rupanya. Nah, untuk teman-teman Jakarta apa nih? Kayak dulu saya sebuah baru. Kenapa muncul jadi sebuah baru? Nah, mungkin pertemuan ini tidak hanya cukup di sini. Jadi kalau misalnya saya kalau dengan misalnya seremonial bincang-bincang terus kemudian tidak melahirkan keputusan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Jakarta berkaitan dengan misalnya bikin manifesto seni rupa Jakarta kayak gitu. Dulu misalnya masa kalah sama saya ada nonnya gitu. Nah itu nggak ada lagi di Jakarta yang tidak non misalnya menyerupai tidak non itu. Nah, itu satu dari aspek kita. Kemudian ngomongin tentang strategi budaya seni rupa Jakarta. Di Jakarta itu punya Dewan Kesenian yang itu dibiayai oleh negara, oleh uang pajak rakyat Jakarta. Nah, bagaimana tanggung jawab mereka untuk mengembangkan strategi seni rupa Jakarta? Itu juga jadi pertanyaan. Sejauh mana gitu ya? Nah, ini ada Bang Irawan Marcelo nih, sahabat saya. Terus kemudian kalau Dewan Dewan Kesenian Jakarta kalau IKJ itu memang lembaga pendidikan dan mereka tidak dibiayai juga ya oleh negara. Tapi oleh penduduk Jakarta kan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi langsung yang bermanfaat ke kesupaan adalah semuanya Dewan Kesenian Jakarta. Nah, itu juga mungkin perlu juga dirumuskan bareng-bareng dari mereka. Apa yang langkah ke depan? Kalau saya titik utama adalah setelah ini metode apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Jakarta. Itu aja yang terima kasih. Assalamualaikum. Ada hal yang disampaikan mengenai apa parameter dari kebanggaan dari
kerja atau geografi di era global ini, yang ada saat ini masa yang disebutkan oleh Indonesia adalah masa Indonesia. Karena kita mencoba bertransaksi dengan dunia luar, dari mana? Di Jakarta, Indonesia. Dia sangat tertarik dengan karya-karya miliknya. Nah itu kan seperti saya beberapa kali kemudian kalau TB yang TB yang bisa diterima dan namanya apa ada semacam itu? Nggak ada. Sekarang orang ini bisa belajar dari Amerika, Jakarta, mungkin bisa belajar kembali dari sebagainya. Jadi masih yang ada adalah siapa kita apalagi jadi masalah kenapa Jepang bisa Piala Dunia? Ya, Jakarta Indonesia banyak sekali. Kenapa momen-momen yang besar di Jakarta itu selalu berbeda? Sebenarnya kita perlu introspeksi bahwasanya memang kesalahan saya yang kemarin saya lihat di Jakarta itu begitu bagus sekali. Dan kita kalau melihat karya kita memang belum siap. Sebaiknya seniman kita itu ya melek minimal dari satu kualitas karya, yang kedua dari tampilan memang jauh sekali. Jadi saya pribadi bisa menyatakan siapa-siapa, cemburu aja saya. Kenapa tulis-tulis kita merampas kolektor Jakarta? Jadi saya sendiri akhirnya coba. Saya sekarang mencoba teman-teman itu. Jadi saya ekspansi gitu. Kan masa kita dijajah sana, sekali kita yang dijajah ke sana. Cuma risikonya kalau siap jadi apa?
sebenarnya udah dibahas di dalam katalog. Kalau kita baca katalog dengan seksama, itu udah dari 2 tahun terakhir itu udah dibahas. Malah kadang-kadang dibahas satu persatu. Berhubung kami tinggal bukan kuratornya, kami tidak pernah membahas, ya. Tapi kalau kita membahas, takutnya nanti kesimpulannya Mas Paul Hendro bilang kan kurang tajam, gitu ya. Kalau dibilang kurang tajam kan nanti gimana, ya? Termasuk saya juga ikut perlu di sini. Berarti saya nggak tahu diri sendiri dong. Jadi kayak enak. Cukup estetika paradoks itu apa? Itu sudah ada dalam katalog. Pembahasan karya sudah ada dalam katalog. Cuma kalau ingin lebih jelas sedikit, saya rasa yang ditawarkan oleh 2 kurator itu bagaimana para seniman ini bisa menggambarkan Jakarta dengan terminologi paradoks. Tetapi kalau jujur penilaian saya, tidak semua seniman menggambarkan itu. Malah dalam pidato kurator yang saya dengar cuma 50% yang menggambarkan itu. Sisanya apa? Sesuatu yang lebih internalisasi dari pemikiran si seniman itu sendiri. Nah itu juga sebagai cerminan juga bahwa ada visual yang kurang tajam, itu resikonya kan begitu. Justru kalau kita ingin disiplin, kita harus membuat lagi pameran-pameran paradoks yang lain yang semuanya nanti mengarah ke ketajaman visual tadi, ketajaman filosofi kan. Dan akibatnya 50% dari kita akan ke-scrap gitu kan, bahaya juga kan gitu. Ya minimal ini langkah awal, oke. Terus kemudian apakah mazhab itu penting gitu ya? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya bisa penting nggak penting. Nggak pentingnya dalam hal bahwa sekarang itu udah global. Pentingnya dalam hal kita perlu ciri khas. Dan yang ditawarkan oleh kurator ini, kalau seandainya ada seniman yang bisa menggambarkan Jakarta, jangan-jangan itu menjadi sebuah tawaran baru. Sebuah tawaran bukan sebuah keniscayaan, bukan. Jangan-jangan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya setuju ya, studi kasusnya gini, Biennale ya, Jakarta Biennale itu digagas oleh Dewan Kesenian Jakarta sejak tahun 2004. Yang itu namanya pameran besar seni lukis, yang kemudian memicu lahirnya gerakan seni baru. Nah, gerakan seni baru itu lahir dari sikap tentang hasil dari dunia. Dulu luar biasa ya Jakarta Biennale, bahkan yang Jakarta Biennale yang ke-9 tahun 1930 kemudian saya masih karena saya masih mahasiswa dan terlibat Bu Astana sebagai ketua pelaksana yang membuka Bapak Mardiono itu luar biasa. Disinilah pertama kali nafas maupun gejolak dari segi kontemporer yang benar-benar kontemporer ya, dengan karya-karya berbasis media dan instalasi itu hadir di Indonesia, dan itu peran itu diambil oleh Jakarta, khususnya Dewan Kesenian Jakarta. Tetapi saat ini menurut saya sangat paradoks. Jakarta Biennale yang mulai diresmikan di itu juga menyimpan cerita yang sangat waktu dibuka kemarin oleh Pak Stu, saya nyolek itu saya bilang Pak Stu, pas saya tanya gitu dia Dewan Kebudayaan tidak mendukung kegiatan Jakarta Biennale. Itu saya itu sangat bagus. Sebetulnya ikon dari kota Jakarta kurang mendapat dukungan dari saya pikir saya setuju bahwa kita sebenarnya punya peran
menjadi keluar di kota sendiri. Sekarang saya pikir dua kegiatan itu menjadi indikator ya bahwa Jakarta itu pernah menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Sekarang kalau kita menjujur jargon bahwa kota Eropa di Jogja, ya kan Jakarta kota kelurahan. Ini sekali lagi kita memang masih ini kita sebenarnya apa? Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Kita teman-teman yang sini adalah yang melalui mekanisme dari sekian bulan data artinya dinilai sama 20 kolektif dan ada bekerjasama dengan pelaku konek. Jadi manajemen kalender. Sebenarnya saya ingin terus terang inilah yang menyelamatkan di tahun ini. Tanpa itu kita tidak bisa karena hubungan Pemda tidak ada. Saya bolak-balik menyatakan relawan kami. Ini sejarah hidupnya seni di Indonesia, bukan yang mengumpulkan orang banyak seperti Soekarno. Itu bidang sebelum ada festival teater, musik, apa yang membentuk festival Jakarta ini, pameran besar. Nah itu sudah berjalan. Sehingga ini menjadi program pertama dulunya ini. Ini program unggulan di DKI yang dibangga-banggakan DKI dan ditiru. Inilah yang selalu muncullah mungkin yang lain-lain. Tapi hari ini nihil, nol. Tapi semangat kolektif ini, apakah semangat kolektif ini dulu? Saya pikir ini spirit baru, sehingga orang-orang yang berkarya di dunia Jakarta Bidal yang melalui dia udah nggak bertanya lagi uang produksinya berapa, tapi ini dalam konteks ya beruntung dibentuk yang majelis Bidal Jakarta. Nah, semangat inilah yang sehingga dan disaksikan dan saya kalau kita menilai-nilai karya itu berat, nilai-nilai karya. Kalau kita konteks menilai apa yang kita suka, ya karya itu sebuah pertemuan, sebuah momentum orang tertarik mengapresiasi karya-karya tapi ya tugas seniman ya berkarya, bagaimana memaintain ini seperti apa yang dibilang oleh Pak Ustaz, bagaimana Jogja
rata-rata sampai mereka sore dan pulang. Dan itu bagi saya biasa. Dia tidak menghargai kan karena karyanya mana? Kalau kita katakan Allah di sini berkaryanya malam, memumut, tapi dia nggak ada. Ya, lama dari mereka itu memang menjaga sehingga apa yang terjadi hari ini, katakanlah Jogja yang seperti Citra, apa lebarannya seni rupanya di sana, ibu kotanya seni rupanya di sana. Tapi diskusi ini minimal memanggil kita untuk melihat kembali ternyata kita berdiskusi dari sebuah sejarah yang seperti konsep yang menaikkan tinggal kita memulai, tinggal kita menggerakkannya, tinggal kita meningkatkan intensi pertemuan ini untuk melayakan. Jadi tidak ada kita menunggu yang kita apa yang kita lakukan tentu banyaknya tentu karena hati ya mungkin ya kalau kita mau mungkin ada meskipun modern ya kan mau tinggal kita berkarya bekerja berdiskusi untuk melayakan apa dan bisa jadi diskusi ini menjadi masalah seperti yang diharapkan oleh pemerintah kita karena kita melayakan masalah baru itu semacam gerakan semangat baru jadi begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pembicaraan berdua. Harusnya kita bersyukur ya. Kita tetap bersama dan kita di Jakarta jangan cengeng. Jakarta ini segala kalanya. Kemarin saya dapat Abjad, gila ada kalian. Kita harusnya makan kambing itu. Itu bukan yang begini aja. Dulu nggak